ngejak perang ini. Ngejak perang dengan kelompok intoleran. Berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Kan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, enggak, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Basically, pada dasarnya saya polisi di bidang penanggulangan terorisme. Cuman sekarang saya didhawuhi atau dikasihkan amanah untuk menjadi staf khusus bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi ya, Mungkin ada yang perlu, ada yang mau menyampaikan kepada Pak Jenderal Nur Wahid pertanyaan atau permintaan atau kepingin ngepek mantu. Monggo, silahkan ya, tolong Mas. Tapi aja tekan gajine piro. Tadi siang jam 1:30 atas ridho Allah saya ditambahi bintangnya menjadi bintang 2. Alhamdulillah. Lah kalau bintang 2 itu pangkatnya namanya Irjen Inspektorat Jenderal, bukan Brigjen lagi. Pertanyaannya, kok jenderal datang neng desa ora pakai iung-iung, uing-uing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kolam dilihat dari teras. Telat. Ulangi ya. Indahnya kolam dilihat dari teras. Saya berucap salam, tolong dijawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi alias Kanjeng Sunan Pleret. Ini Sunan bener, bukan asu tenan ini. Yang kita hormati para masayikh, para kiai, segenap kru, para pejabat. Ini pejabatnya nggak ada ya? Oh, pejabat lurah, Pak Kapolres sama Pak Kapolseknya nggak ada ya? Nggak ada.
karena memang nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu ya durung. Dan yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah, wabil khusus jamaah emak-emak. Aku grogi nang ngarepe emak-emak. Wah, pangkatnya jenderal tapi nek ngadepi emak-emak, wah wis. Karena kalau namanya emak-emak itu pangkatnya setingkat lebih tinggi dari bapak-bapak. Amin lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya terima kasih, merasa terhormat diundang sama adik saya Gus Fuad untuk ikut hadir di sini. Walaupun dari pagi saya belum pulang ke rumah. Di sini kan pangkatnya Brigjen ya, betul ya? Brigjen itu bintang 1 Bu. Tadi siang jam 1:30 atas ridho Allah saya ditambahi bintangnya menjadi bintang 2. Alhamdulillah. Lah kalau bintang 2 itu pangkatnya namanya Irjen Inspektorat Jenderal, bukan Brigjen lagi. Pertanyaannya, kok jenderal datang neng desa ora pakai iung-iung uing-uing? Ya ora perlu, wong jenderalnya gratis kok. Allahumma salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak angkat dan tidak jawab salam Pancasila, saya cap radikal. Salam Pancasila. Angkat yang tegas, yang keras, yang ikhlas. Sanggup? Salam Pancasila. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kenapa kok tadi sudah salam terus sekarang salam Pancasila? Pengen tahu jawabannya? Bapak Ibu, Pancasila itu memang bukan agama, betul? Dan Pancasila tidak akan menggantikan agama. Tapi yakinlah Bapak Ibu, Pancasila itu tafsir agama, tafsir Al-Quran yang paling hebat di muka bumi. Pengen tahu? Pengen tahu? Cepet dulu dong. Bapak Ibu, Islam itu datangnya dari mana? Dari Arab apa dari Nusantara? Cari siapa? Ya dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu priayi saka Arab, maka bahasanya bahasa Arab. Nek cara saat itu masyarakat yang jahiliyah ki wong Tegal, kira-kira Kanjeng Nabi saka ngendi? Nah karena menurut Gusti Allah saat itu yang jahiliyah budayane itu wong Arab, maka Kanjeng Nabi dari nek sing jahiliyah saat itu wong Tegal, pastilah Kanjeng Nabi pakai blangkon. Betul? Karena tugasnya Kanjeng Nabi innama bu'itsu li utamima makarimal, sungguh aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak terhadap masyarakat yang jahiliyah supaya akhlaknya akhlakul karim. Ini tadi aku disuruh ngomong jadi pejabat apa jadi kiai kok malah? Wah, ya nanti kalau ada ayat-ayat kayak gitu tuh sejatinya saya bukan al ustadz Bapak Ibu, tapi al polisi al densu siap. Nah, bangsa Arab Bapak Ibu bahasanya bahasa, agamanya Islam semua. Tetapi walaupun Islam datang dari Jazirah Arab, Al-Qur'annya juga dari Jazirah Arab yang bawa Kanjeng Nabi, tapi ternyata bangsa Arab itu sendiri tidak bisa bersatu. Makanya terpecah menjadi 21 negara. Ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Libya, betul? Dan lain sebagainya. Padahal Islam datang dari sana, Kanjeng Nabi juga dari Arab, Al-Qur'annya juga bahasa Arab. Ternyata tafsir yang dibawa oleh
Arab ternyata tidak bisa mempersatukan bangsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, para leluhur bangsa Nusantara, negara Indonesia, menafsirkan Islam, menafsirkan agama, ya, yaitu melalui Pancasila. Memang Pancasila itu meskipun tidak berbahasa Arab, tapi digali dari nilai-nilai luhur Islam dan nilai-nilai luhur budaya Nusantara, termasuk ajarannya Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Misalnya kalau Bapak Ibu ndonga atau maca ayat Al-Ikhlas, betul? Ayat pertama apa, Bu? Qul huwallah, ketuhanan yang maha. Kemudian ada Al-Quran memerintahkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling lita'arafu, saling mengenal, saling menghormati, saling bekerja sama, saling memanusiakan di antara manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Dan kemudian Allah di dalam Al-Quran memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dicerminkan dalam sila ketiga, persatuan. Berpegang teguhlah, bersatulah dalam tali Allah, persatuan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, persatuan sesama umat Islam, persatuan sesama anak bangsa Nusantara, negara Indo, dan persatuan sesama manusia. Bapak Ibu, saya mau nanya, Tuhan neng alam dunia ini konten pinten? Konten pinten? Setunggal. Tuhane wong muslim kalih Tuhane wong non muslim sami napa beda? Angkat tangan sing beda. Angkat tangan sing padha. Ragu kabeh ngono kok njaluk mlebu surga. Qul huwallah fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihim min ruhi faq'u lahu sajidin. Ini Al-Quran di surat Sad. Setelah ku sempurnakan kejadiannya, manusia Adam dan kita semua, nek cara medis sempurna itu 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, nggih. Sempurna, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Kemudian Allah katakan fihim min ruhi, kutiupkan ke dalamnya rohku. Pertanyaannya, yang meniupkan roh dalam setiap janin bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu orang Tegal, seorang ibu orang Bali, seorang ibu orang Palestina, seorang ibu orang Amerika, kira-kira Tuhannya sama napa beda? Angkat tangan sing beda. Nek ra dicap kafir. Tuhane sami napa benten? Wong Islam nyebut Gusti. Aku tak ngadeg ya. Wong lanang kok. Wong Islam nyebut Gusti. Wong Hindu nyebut Ide Sang Yang Widiwasa, Dia yang Maha Esa. Wong Nasrani nyebut Allah, Yesus. Wong Yahudi nyebut Yahweh. Wong Buddha, Konghucu nyebut Tien. Saya itu, oh ini masih Brigjen. Saya itu Irjen Polisi, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid. Orangnya ada berapa? Ibu manggil saya apa? Apa? Mas? Sayang? Bapak? Pak Kiai? Pak Lurah manggil saya apa? Pak. Gus Fuad manggil saya Kang Mas.
Istri saya manggil saya kalau tanggal muda sayang. Nek tanggal tua ya mas. Anak saya manggil saya papa. Wonge piro? Setiap orang manggilnya perlakuannya beda-beda. Lah nek bojoku karo mak-mak padha banyak. Nggih oke? Gusti Allah nggih ngoten, esa tunggal. Setiap agama, setiap keyakinan manggilnya beda. Cara nyembahnya, cara ibadahnya beda. Berarti Tuhane dhewe karo Tuhane menungso lain sing non muslim sama atau beda? Sing beda tak sirike lho. Sama. Maka itu yang namanya ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Tuhane padha, agamane beda, cara nyebut dan cara nyembah beda. Lakum dinukum dong, leres bungkus. Iki adoh-adoh saka Jakarta rung dikai pangan iki wis apa-apa. Saya itu kalau di kantor itu detasemen khusus anti teror. Tapi nek bareng karo jamaah itu jadi anti tekor. Lah iya toh, aku ora gelem rugi toh. Maksudnya apa? Ya golek ganjaran, betul? Golek jariyahe ke Gusti Allah nggih. Makanya Bapak Ibu dongake aku dadi jenderal sing amanah, amin. Nek corono polisi sing nakal dongake sadar, amin. Aja dicaci maki. Nek tok caci maki dadi elek tenan. Sing rugi Bapak Ibu, leres. Dongake polisi-polisi sa-Indonesia itu sebagai pelayan yang baik, pengayom pelindung yang amanah, menegakkan hukum dengan adil. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya, itu yang ketiga. Persatuan. Gusti Allah merintahkan Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah untuk mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Iki dua apa lah orang Pancasila. Bapak-bapak nek Jumatan iku para khotib ya, sebelum berakhir, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurban. Betul? Dicerminkan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berarti Pancasila itu semua silanya perintah Allah dalam Al-Quran, bukan? Perintah Allah dalam Al-Quran. Barang siapa melawan Pancasila, sejatinya iki wis lunas apa urung lagi? Mati-mati. Ya Allah. Berarti nek kabeh sila dalam Pancasila, perintah Allah dalam agama dalam Al-Quran, berarti kalau kita melawan Pancasila sejatinya melawan perintah Gusti. Makanya penting salam salam Pancasila. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, Pancasila itu Bapak Ibu yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Agamane paling banyak neng dunia Bapak Ibu. Indonesia itu agamanya paling banyak neng dunia. Orang yang 6 Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu. Bukan itu aja, itu belakangan. Kita orang Islam itu belakangan. Tapi kepercayaan asli bangsa Nusantara itu jumlahnya sak Indonesia ono kurang lebih 1638 firqah atau aliran plus 38 masyarakat adat. Oke napa sithik? Ora ono nang donya sing sak akeh niki. Nang Tegal ono Kejawen, ono Ngabangan, nang Jawa Barat ono Kapitayan, Sunda Wiwitan, neng Medan yang terkenal di sana ada Parmalin, neng Dayak banyak, neng Papua banyak, neng Yojo ada Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandul Mbah Darmo, wah banyak, saking oke. Agama dan kepercayaannya oke tenan, sak donya paling oke.
Potensi konflik mboten niku? Potensi konflik apa tidak? Potensi konflik. Suku bangsanya Bapak Ibu paling banyak di dunia, kurang lebih 1.300 suku bangsa. Lawang Afghanistan itu Bapak Ibu hanya 7 etnis suku bangsa. Konflik kisruh sampai saiki ora mari-mari. Ora mari-mari ini kene apa ya? Ora rampung. Bangsa Arab tadi yang saya sampaikan itu satu suku bangsa Arab. Bahasanya bahasa, agamanya agama Islam. Itu harus pecah menjadi 21 negara. Bangsa Somalia, wah itu saneh meneh. Agamanya sama, sukunya sama, bahasanya sama, mazhabnya sama. Apa itu mazhabnya? Alirannya. Alirannya yang sering mengharamkan musik, mengharamkan ini barang bid'ah semua ini. Itu sampai sekarang kalau Bapak Ibu dengar namanya negara Somalia, yang di dalam pikiran Bapak Ibu apa? Rampok, negara kisruh, bajak laut, gitu oke. Nah bangsa kita loh 1.300 suku bangsa, aliran dan agamanya paling banyak di dunia. Pulaunya Bapak Ibu ada 17.000 pulau lebih pulaunya itu. Bahasa lokale wono 1.000 luwih. Lah Jawane Yojo, Jawane Tegal, Ngapak, beda-beda. Gitu mungkin. Artinya bangsa kita, bangsa Nusantara negara Indonesia adalah memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Potensi diadu domba, DVD tempera zaman Belanda. Kok sampai detik ini masih aman? Alhamdulillah. Masih bersatu, alhamdulillah. Kenapa? Karena duwe panca yang mampu mempersatukan tadi kemajemukan dan heterogenitas bangsa. Makanya ojo gelem diadu domba. Nggih napa nggih? Lah ini kita hall Kanjeng Sunan Amangkurat Agung itu. Nah ini putra Nusantara, para ini aulia Allah. Setelah kita punya Pancasila yang merumuskan para aulia Allah, kita yang kedua kita punya yang namanya tradisi budaya kearifan lokal. Apa itu? Silaturahmi dan gotong. Makanya kemarin COVID di sini aman atau banyak yang meninggal? Pada vaksin. Saat isoman udah sedekah karo tonggot paro enggak? Udah bantu mboten? Karena silaturahmi, karena gotong. Ini budaya kita. Termasuk kita budaya ini budaya hebat ini. Lah wong Arab iku lak isine ming kulit karo kayu to terbangan. Nggih napa nggih? Lah iki ana logam iki. Dikletak ya ora kuat iki. Jadi leluhur bangsa kita ini udah hebat-hebat. Dulu yang namanya leluhur kita itu tetuku, tukar menukar, barter itu dengan emas, perak, tembaga. Nggih napa nggih? Urung ana uang kertas. Lah sing duwe emas iki negara ngendi? Bangsa ngendi? Yang namanya emas logam ini adanya di dalam tanah. Maka suatu negara, bangsa, wilayah yang banyak gunung berapinya, maka mereka pasti banyak logam. Indonesia banyak gunung berapi apa mboten? Berarti Indonesia banyak logamnya mboten? Banyak emasnya mboten? Banyak nikelnya mboten? Banyak peraknya mboten? Sugih apa ora? Allahumma alhamdulillah. Lah ngono kok do ora disyukuri. Fabi ayyi ala irobikuma tuka, nikmat Tuhan mana lagi yang kuda. Ayo kita bersatu. Nah, ini aku makanya aku seneng Gus. Ini ada emak-emak, ada anak-anak. Ini anak-anak generasi ke depan ini. Walaupun dia lora lari itu, tapi malaikat menjagani ngajari itu. Gini apa nggih? Makanya Bapak Ibu, anak-anaknya orang yang dipondokke, di samping dipondokke ya di sekolah sing pinter, ilmu logam. Ben iso ngolah emas, ngolah perak. Betul? Lho nek handphone itu apa digawe saka tiwul napa niku? Saka logam.
pesawat apa dari padi napa? Saka logam. Nah, ini bangsa kita banyak logamnya, tapi anak turun kita masyarakatnya tidak pinter di bidang perlogaman. Nah, kita nggak maju-maju, dijajah karo bangsa. Jadi bapak ibu nek ana musik saka logam, ana kayu, ana kulit, indah, iya kita syukuri, nggih napa nggih? Nah, itu budayanya bangsa kita. Nah, bapak ibu, itu aja, enggak usah lama-lama, nggih. Wong gratis kok njaluk suwe-suwe. Enggak guyon aja. Bapak ibu, kalau nanti ada oknum penceramah kok dilalah ceramah dengan pertanyaan menjebak, ya contoh ini bahaya, ini juga infiltrasi. Ini infiltrasi ngerti apa ora? Istilahnya itu mapar. Nek cara ana oknum penceramah teko negara dhewe, apa negara kita itu dasarnya apa? Pancasila. Lo agamamu apa? Islam. Lah nek cara Islam milih endi kowe dasar negara? Nggo Al-Qur'an apa nggo Pancasila? Kira-kira Bapak Ibu milih mana? Al-Qur'an atau Pancasila? Nah, bingung. Alhamdulillah bingung. Gak apa-apa daripada langsung Al-Qur'an. Radikal. Bapak Ibu, Islam itu ideologi atau agama? Saya tanya lagi, Islam niku agama apa ideologi? Islam itu agama yang sempurna, bersumber dari wahyu Allah, wahyu ilahi, untuk rahmatan lil. Lah kalau Pancasila agama apa ideologi? Jadi milih ideologi Islam apa ideologi Pancasila? Ya kalau ditanya ideologi agamanya agama. Ini gara-gara wong nganggep Islam kok ideologi. Itu kalau para ulama nyebut distorsi Islam. Nah kalau Islam diideologisasi, maka tidak rahmatan lil alamin lagi, menjadi rahmatan lil partai, lil golongan. Betul? Jadi kalau ditanya milih mana, Al-Quran apa Pancasila, jawabannya milih kabeh. Itu bukan pertanyaan yang apple to apple, atau bukan pertanyaan sing bener. Milih kabeh kenapa? Karena Al-Quran berasal dari, karena Pancasila berasal dari. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Nek ana wong takon bela Islam apa bela Indonesia? Hah? Apa? Loro-loro nih. Dua-duanya, karena membela Indonesia, membela negara itu perintah daripada agama. Ngira apa nggih? Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan sing kira-kira jebak, sing kira-kira kon nglawan negara, ya aja dijawab. Kadrun kowe. Nah gitu aja. Ya nek cara itu oknum penceramah ya aja diundang, dongake wae ben dibukake pintu hidayah. Allahumma. Bapak Ibu, di Indonesia itu karena saking bebasnya, semua ideologi-ideologi yang memecah belah, yang merusak Islam, yang merusak akidah, itu seliweran. Seliweran ini bahasa Indonesia apa sih? Wirawiri. Oh, mengenai patroli, wirawiri. Ya, seliweran ini merajalela lah, pokoknya gitu aja. Maka wa makana li nafsin an tu'mina illa bitillah wa yaj'alu rizqal ladina la yaqilun. Tidak ada seorang pun akan beriman, tidak ada seorang pun akan sadar, akan tobat kecuali hidayah, kecuali izin dari Allah. Tetapi Allah memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang masih radikal, yang masih ekstrim, yang masih menyesat-nyesatkan orang lain, membitah-bitahkan tradisi budaya kearifan lokal, kita doakan dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Amin. Mereka sadar, ya, mereka tobatan nasuha, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Allahumma. Ya, karena hanya Allah yang bisa bukakan pintu hidayah. Kita hanya mendoakan, ya, sama kita berdiskusi, ya, li ta'arufu, saling mengenal, saling berkolaborasi, dan saling menukar ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sanggup nggih anak putune dipondokke lan disekolahke? Nggih?
Jangan sampai ya terpengaruh nanti opo kuwi le, itu bukan ilmu agama, itu ilmu donya. Tidak. Semua ilmu yang menimbulkan kemaslahatan adalah milik Allah. Gini apa nggih? Pokoknya semua ilmu pengetahuan teknologi yang membuat kemanfaatan untuk umat, kemanfaatan untuk masyarakat dan bangsa, pelajari, karena itu sejatinya adalah ilmu agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sanggup Bapak Ibu? Burung Garuda terbang nang tinggi, menembus awan melalang buana. Mari masyarakat Tegal kita bersatu untuk membangun negeri. Mau nggak? Ini Tegal apa buahnya? Ini Tegal apa tempel? Iya, masyarakat Tegal yang hebat bersatu membangun negeri. Join untuk senek mau urung mau. Masyarakat, mari kita bersatu membangun negeri. Cakep? Insya Allah Indonesia akan aman, damai dan sejahtera. Allahumma. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi dongake kula dadi pejabat, dadi polisi, dadi jenderal sing amanah. Allahumma. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Gue ngeyem-yemi hatiku, angkat tangan, jawab yang keras dan tegas. Salam Pancasila. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Pas ini temanya kan ngaji kebudayaan. Ngaji ini ku napa toh? Ngaji itu ngasah jiwa. Ya ngaji itu ngasah jiwa. Kebudayaan, nah ini bangsa Nusantara, negara Indonesia itu kebudayaannya sangat tinggi sekali. Leluhur kita itu hebat-hebat, cuman karena kelamaan dijajah, saking ngapike bangsa Indonesia ini, saking ngapike, iya kan? Makanya ratusan tahun dijajah meneng baik. Tapi hati-hati karo bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini digarai, bahasanya Tegal digarai itu apa? Diulai, diwiwiti, digarai, didolimi, ngalah. Wes ngalah kok diwiwiti, digarai, didolimi meneh, ngalih. Tahu ngalih ya? Ngalih indah. Wes ngalih doyak-oyak, digarai, diwiwiti meneh, ngamuk. Lah kita ngalah dan ngalih wis kesuwen atusan tahun dijajah. Wis wayahe saiki sing ngamuk-ngamuk beliau lah. Artinya ngamuk itu bangkit, ojo ngalah ngalih meneh, bangkit ayo. Jaga persatuan. Betul? Bangkit. Tingkatkan kecerdasan kita. Ngaji sing bener, sekolah sing bener, gotong royong sing bener, ngawula karo bangsa dan negara sing bener. Ngene apa nggih? Nah itu penting. Jadi tugas saya ngurusi radikalisme terorisme. Sakniki kon ngurusi keadilan. Tapi yo angel ya keadilan ya. Dan ngurusi rekonsiliasi. Ngerti mboten nih rekonsiliasi? Hah? Rekonsiliasi detail tiwul di apa itu? Ini bahasa ini perintah Allah nih. Rekonsiliasi itu perintah Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi rekonsiliasi itu islah. Bukan Gus Islah loh ya. Islah itu damai, memperbaiki. Kata Gusti Allah ya, dan islahlah, rekonsiliasilah ya. Itu perintah Allah. Jangan kau membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah mengislahkan, merekonsiliasi, memperbaiki. Mintalah ampun kepada Allah
inna rahmatallahi qaribum minal sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Gusti Allah ada pada orang-orang yang ihsan. Artinya apa ihsan? Berbudi pekerti luhur. Ihsan artinya akhlakul karimah. Ihsan artinya khairunas anfa'hum linnas. Hamba terbaik adalah hamba yang paling banyak bermanfaat untuk hamba yang lain. Itu misi utama Kanjeng Nabi dan para wali, wabil khusus aulia Allah eyang Kanjeng Amangkurat Agung yang sekarang kita kholi. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi. ora keras tak takbir malah. Kejawab ya Bu. Kenapa wong iso dadi teroris? Karena pikniknya kurang adoh. Kenapa pikniknya kurang adoh? Karena sombong ora sadar. Koyok katak di dalam tempurung. Ilmune cethek merasa dhuwur. Wong kere merasa sugih. Lha nek sugih sombong agak maklum lah. Iki wis kere sombong. Itu yang dikatakan oleh Gusti Allah ya. Jadi saya di surat Sad tadi, fa idza sawaituhu wa nafatu fihim birruhi faq'u lahu sajidin. Setelah kusempurnakan kejadian manusia, kemudian kutiupkan ke dalamnya rohku, maka para malaikat dan pimpinane iblis sujud hormat karo menungso. Sujud hormat karo Adam lan anak putune. Bapak Ibu, ceritane ngoten iki lho. Gusti Allah itu menciptakan malaikat dari nur. Nur itu cahaya. Nur wahid. Nah, ini cahaya. Dikei akal, ora dikei nafsu, kon ngawula, kon ibadah, kon bertasbih, taat, teman-teman, taat, hebat malaikat. Nah, kemudian Gusti Allah nyiptake malaikat dari jenis jin. Dari nar api sing jenengane iblis napa setan. Ngene apa nggih? Dikei akal tapi yo dikei nafsu, kon tasbih, kon ngawula, kon ibadah. Ternyata hebatnya ora kalah karo malaikat yang lain yang gak punya nafsu. Coba. Nah, kemudian Gusti Allah nyiptake kita semuanya manusia dari tanah. Makanya ini ana wong radikal, ana wong ekstrim, intoleran, sombong, nebar kebencian, nyebar hoax, nyaci maki, patut diduga terbuat dari tanah sengketa. Nggih apa nggih? Makanya aja nganti do nyaci maki. Guyub rukun damai, gitu. Nah, kemudian Allah menciptakan kita manusia dan Allah faqa'u lahu sajidin. Merintahkan iblis lan malaikat sujud hormati karo menungso. Apa kata Allah? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Kata Gusti Allah semua malaikat sujud hormat sama kita manusia, sama Adam dan anak keturunannya. Illa kecuali iblis ora gelem sujud. Kenapa? Karena merasa pinter, merasa ahli ibadah, merasa lebih hebat, merasa ahli surga. Ya wajar dong pimpinannya para malaikat. Lah iblis itu pinter, ahli Al-Qur'an itu. Ngene apa nggih? Ahli surga. Tapi karena sombong merasa paling, apa kata Gusti Allah? Istakbara wa kana minal kafirin. Karena menyombongkan diri meskipun ahli ibadah, meskipun pimpinan para malaikat, meskipun pejabat, nek sama saiki. Termasuk kiai tadi. Meskipun hebat karena sombong, tidak mau menghormati orang lain. Yang berbeda apa kata Allah? Kafir. Jadi kafir itu sejatinya kesombongan, berasal dari kata-kata kafaroh, tertutup hati ini. Uang nek wis kena virus kafir atau takfiri, gampang ngafir ke wong liya, gampang menyalahkan orang lain, gampang nyaci maki, gampang memfitnah, gampang nyinyir, provokator, bitah-bitah. Itu yang disebut virus
takfiri. Kekafiran yang tidak disadari kafir, bid'ah, sesat. Apalagi musik ini, bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Enak wae. Siji nang kono, papat nang kene. Itu yang namanya kekafiran yang tidak disadari, alias neo dajjal, neo iblis. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau kita benar dalam sholat kita, benar dalam ibadah kita, benar dalam sujud kita, itu tercermin pada hati yang lembut, mutmainah, ya ayat Tuhan nafsul. Nabi nek wong sombong, caci maki, nyalahke negara pemerintah, wis jelas kena virus takfiri. Ngene apa nggih? Colong Nabi. Ini pertanyaannya sidik kok jadi ceramah aku wis. Apa tak pamit mon nggih? Ada yang lain? Moga-moga ya. Ayo Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya, barangkali pertanyaan ini agak melenceng atau gimana. Melencengnya tekan dindo. Pertanyaan ini mengenai isu yang pohon kelapa sawit yang katanya hutan-hutan itu akan diganti dengan kelapa sawit. Itu bagaimana sih sebagai rakyatnya untuk menanggapi isu tersebut, dan kenapa kelapa sawit kenapa hutan itu enggak di heterozigot yang pohon-pohon lain? Ya, bagus, pertanyaannya bagus. Tapi tak jawab, tapi saya tak disclaimer dulu ya. Itu cocoknya nggak Menteri Pertanian. Lah ini al polisi. Tapi Rama mau tak jawab nggak? Apalagi itu aja. Cukup nggih? Matur nuwun Mbak sinten jenenge? Lutfia. Lutfia. Oke. Pianten pundi? Pamilitan. Dan Paminal. Pamilitan. Kalau Paminal kan provos. Mriki nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Lutfia. Tepuk tangan untuk Mbak Lutfia. Jadi kalau tanya kelapa sawit, loh aku ya orang duwe kelapa sawit ditakoni. Tapi kuncinya gini, ini tak jawab secara umum. Bapak Ibu, Gusti Allah itu sudah memberikan warning. Ngertos sampun mboten niku warning? Peringatan. Hati-hati zaman akhir. Niki lho. Iki iso manfaat tapi juga iso mudhar. Gusti Allah warningnya apa? Di dalam Al-Quran ya. Nanti larinya ke itu, kelapa sawit tadi. La khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. La khair, tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran, tidak ada kemanfaatan dari pembicaraan-pembicaraan, bisikan-bisikan, konten-konten, informasi-informasi dari kebanyakan manusia. Ilaman amaro bisa dakotin, kecuali konten-konten, informasi-informasi yang menyuruh kalian untuk bersedekah, membantu orang lain, bermanfaat untuk sesama. Au ma'rufin, bertutur kata, bersikap hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Au islahim bainan nas, yang mengajak perbaikan, persatuan, islah di antara manusia. Di luar itu hak. Nah, relevan dengan masalah sawit, Bapak Ibu, itu urusannya negara ki wong pinter kabeh disumpah. Nek ana informasi kok ini alah itu bisa hoax, bisa ini wis ana sing ngurusi. Tugasnya dhewe apa? Nek aku dadi polisi sing apik, nek dadi petani sing apik, nek dadi pelajar sinau sing bener, karo ndongake, ya Allah, muga-muga pemimpin saya, pemimpin bangsa Indonesia dibukakan pintu hidayah, dicerdaskan sehingga amanah. Itu Pak. Nah, kalau pengen hebat lagi, ini ada informasi kelapa sawit, masih sekolah Mbak Lutfia. Nah, belajar itu, buka ini, bener nggak ini? Itu baru top markotop. Gini oke? Ini harus dijaga Bapak Ibu. Terus zaman kok setan, zaman akhir zaman ini loh kerjane apa namanya istilahnya DFK,
disinformasi, fitnah dan kebencian tadi, virus iblis tadi. Wong Indonesia kita semua wajib kritis, nggih. Leres? Kita wajib kritis terhadap keadaan, terhadap negara dan pemerintah. Tapi kritisnya kritis yang konstruktif, yang membangun, bagian daripada kewajiban amar ma'ruf nahi. Tapi amar ma'rufnya bil ma'ruf, nahi mungkarnya bil ma'ruf. Maka watawasau bil haq, watawasau bi, bukan menebar kebencian, mengadu domba, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah yang sah dengan hoax, fitnah, adu domba. Loh Bapak Ibu, kalau masalah sawit ya, kui sawit itu nanti akan jadi minyak, akan jadi bahan bakar. Ini terkait dengan geopolitik. Kira-kira nek bangsa Indonesia sing sugih tenan, akeh gununge, akeh sumber daya alame, maju, kira-kira negara-negara lain do seneng napa mboten? Gak seneng. Nek iso Indonesia aja maju, kerah terus, konflik terus, nyaci maki. Sehingga apa, nek ora maju iso dijajah. Bukan jajahan secara teritorial, tapi depend on, kita tergantung ke mereka. Bapak Ibu, ini napa niki? Apem? Handphone ya. Iki bahan bakunya sekolah ndi kira-kira? Sing gawe ngendi iki? Jepang. Oke. Bahan bakunya apa? Ada emasnya di dalamnya. Ada logamnya. Logamnya sekolah ngendi? Dari kita. Adole bahan-bahan tadi mungkin hanya 10 sampai 100 ribu. Begitu jadi barang jadi, kesini jadi berapa juta ini? Ojo nanam kelapa sawit karena ini karena neng kono ora ana kelapa sawit. Ini yang namanya neokolonialisme, penjajahan model baru. Kalau dulu kita dijajah secara teritorial, dikuasai oleh negara penjajah, sekarang nggak ada lagi yang seperti itu, tapi dijajah dengan pengaruh ilmu, budaya, ekonomi, gitu. Dijajah. Termasuk informasi tadi, diadu domba. Terjawab Pak Lutfi ya? Nggih, matur nuwun. Ada lagi? Satu lagi. Kok kabeh dadi teke wong Yaman niku terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mlakno kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu, kita padamkan api neraka karepmu, apa ngono ae kok. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara, merah putih TEDE, lah mbah-mbah dhewe sing mati demi merah putih iku kok dadi tekmu iku mbahmu turu piye niku dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik, ya, itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Jadi ada pengandaian lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama.